Udah deh, daripada gue capek nerangin lu terus, gue dapat duit kagak dari lu, capek nerangin lu doang, mendingan kita nih berdua ke rumah tetangga gue, ada orang Bali. Orang Bali. Tau bener tau kagak, pokoknya logatnya Bali aja. Boleh. Tahu. Mau nggak tahu, pokoknya gue dengerin logatnya Bali. Kita nanya terus di situ. Kita nanya terus ya. Jadi misalnya kita tanya 10 pertanyaan, terus dia hanya jawab 1. Benar? 1000 perak. Iya, boleh. Ya. Nih, ini di rumahnya nih. Assalamualaikum. Pada. Loh. Waalaikumsalam. Tuh. Nih, kenalin. Pak Indro, apa kabar? Baik. Iya bener. Ini kawannya juga? Bukan. Apa? Tahu. Ya kelihatannya datang kemari kawan kita. Ini baru tumben datang ke sini, ada apa ini? Kalau baru. Kalau baru emang tumben, Pak. Kalau udah lama sering. Ya, artinya saya jarang-jarang ketemuan ini pemuda-pemuda. Hari ini banyak pemuda datang sini. Barangkali ada perlu yang penting. Kalau barangkali itu apa ya? Kalau barangkali itu batu, pasir, lumpur, itu barangkali. Oh, jadi kalau barangkali itu batu, pasir, lumpur. Iya. Ada yang ketinggalan? Apa? Tokai. Nih orang Mas, bener gak gue bilang, ini logatnya Bali, Pan. Tapi belum tentu dia Bali, kita tanya dulu namanya siapa. Pak, namanya siapa, Pak? Terangin ke teman saya, maklum teman saya kan jarang-jarang piknik. Supaya dia tahu. Kelihatan. Bukan jarang piknik, dia kelihatan jarang makan juga. Yes. Iya. Nama saya Ketut. Lengkapnya Ida Bagus Ketut Kasino. Nama banyak orang dijadiin satu. Jadi Pak Ketut ini temannya Indro. Betul. Gua kata juga apa? Pak Ketut orang Bali, Pan? Betul. Di mana-mana juga Ketut orang Bali. Jadi sudah dulu teman sekolah sama Indro? Betul. Dulu kan kita pernah berantem bareng terus bayan lagi, Pak ya? Betul. Percaya Terus apa namanya? Situ Pak Bedo? Apa? Situ Pak Bedo? Ketut. Ini bolak-balik nih. Bukan, Pak, dia bingung. Bapak kebanyakan betulnya daripada jawabnya, Pak. Nggak, maksudnya ya betul itu, saya jawab betul. Maksudnya ada apa nih kira-kira pagi-pagi? Betul. Aduh, salah. Maksudnya begini, Pak. Kita berdua nih mau ke Bali. Nah, saya kan udah pernah ke Bali. Cuman sampai di Banyuwangi doang. Sampai Banyuwangi. Oh, gampang. Kalau mau ke Bali misalnya jalan darat. Tuh naik kereta api atau naik bis. Sampai di Banyuwangi, nyebrang ke Gilimanuk, ke Pulau Bali itu pakai ferry namanya. Nanti yang mengantar ferry itu bolak-balik. Oh, bolak-balik ferry aja sendirian, Pak? Ya, ferry yang mengantar bolak-balik dari Gilimanuk, Banyuwangi, Gilimanuk, Banyuwangi itu ferry. Temennya si itu Rudi sama Yanto diam aja. Ferry itu nama kapal itu kapal ferry namanya, bukan nama orang. Ada Cecep. Kan Bapak nyolot kirain ferry merek celana, Pak. Bukan. Itu kalau ini dari situ nanti langsung pergi Denpasar, dari Denpasar ada lagi pergi kemana-mana. Oh, jadi adik-adik ini mau pergi ke Bali? Mau ke Bali, Pak, betul. Bagus di Bali itu bagus. Bagus, Pak. Indah pemandangan, segala macam tari-tari semua bagus. Oh, bagus, Pak. Perlu dilihat itu, memang bagus sekali. Tuh, bilang juga apa, Mas Dono? Iya. Ini juga namanya Ketut. Nama juga orang Bali. Iya, Pak. Kalau nggak salah nama-nama ada masing-masing tuh, Pak ya. Oh, maksud nama orang Bali ya? Orang nama di Bali itu memang masing-masing, maksudnya bagaimana itu? Ya, kalau misalnya ada itu ya. Pak Ketut, Pak Wayan, Pak Nyoman. Oh, itu urutan. Kalau anak pertama namanya Putu. Anak pertama namanya Putu. Oh, kalau di Betawi bukan nama anak tuh, Pak. Apa tuh? Kue sodok. Oh, itu lain. Kalau di Jakarta itu kue yang disodok pakai kelapa, memang putu itu. Kue putu yang kalau manggil nggak, jualannya nggak panggil-panggil, man. Tapi ini lain. Kalau di Bali itu putu tuh berarti anak pertama. Anak kedua. Kalau anak kedua namanya Made. Anak ketiga tuh Nyoman. Anak keempat baru Ketut seperti saya. Nah, kalau kelima itu balik lagi kepada konotasi yang pertama, ada bahasa yang pertama. Putu.
Cuman putu ceni namanya. Oh, karena putu kecil. kecil. Kalau yang besar putu gede namanya. Gitu. Jadi kalau kita ke Bali kita mau beli salak, nggak tahu ini salaknya kecil-kecil. Nih salak ceni amat. Gitu. Ya, boleh. Itu artinya nama gitu. Gitu Pak ya. Ini nih. Itu lahirnya kalau di Bali dulu begitu, lahir di Bali. Iya. Pakai made. Nah itu yang saya mau tanya. Kalau lahir di luar Bali itu apa masih berlaku tuh Pak? Sama, biar lahir di mana saja orang Bali tetap pakai nama itu. Misalnya lahir di Jakarta, nah itu pakai Made Karta misalnya. Kalau lahir di Surabaya, Made Baya misalnya. Tergantung dia maunya pakai nama. Kreatif tuh. Kalau gitu kalau lahir di Hongkong namanya Madekong Pak ya. Bukan Madekong, tetap saja Made itu. Made apa gitu, Made. Bukan Made in Hong Kong, bukan. Kalau untuk perempuan juga begitu. Kalau perempuan, sama. Putu juga sama, cuma pakai luh. Pakai misalnya nama anak pertama luh Made, luh Putu, luh Made, luh Nyoman, luh Kedut. Itu tergantung kastanya, tapi tergantung juga golongannya gitu ya. Ada juga nih gitu ya. Ini misalnya anak perempuan tuh luh Made, luh Putu, luh Made, luh Nyoman, luh Kedut. Tapi kalau anak perempuan yang nggak mau tahu urusan orang lain, namanya luh gua itu. Iya. Maunya Pak ya. Maunya saja gitu. Gitu. Jadi mau ke Bali ya. Kalau anak perempuan keempat gitu. Anak perempuan keempat, luh Kedut. Enak aja. Iya kali, bukan kita, dia kali. Iya kan situ tanya sama saya. Iya. Nama anak perempuan yang nomor 4. Nah, lo Kedut. Situ sendiri lo kali, lo yang kentut. Enak aja lo. Ini bukan lo maksudnya kamu, tapi lo Kedut maksudnya. Lo itu anak perempuan. Maaf. Kalau peluh itu perempuan. Kalau keringat laki. Peluh, loh gitu semua. Bisa. Ini Pak, barangkali di Bali mau kemana bisa saya nanti saya kasih informasi gitu. Bukan itu tadi ngomong soal itu putu-putu Pak ya. Ini kita punya cerita Pak. Apa itu? Kita kan punya pacar di Jakarta Pak. Ya, punya pacar. Nah kita mampir ke rumah pacar kita Pak. Ya. Di sana yang nemenin bapaknya Pak. Bukan pacar kita mah diam aja di dapur. Tidak boleh keluar. Nggak boleh, yang nemenin bapaknya aja. Ada Kang Putu lewat, dipanggil. Beli 10. Ya, beli 10 nih. Tuh makan bareng-bareng. Saya belum makan Pak. Saya pikir daripada ceweknya pacar saya kita nggak dapet, nggak ngomong-ngomong nih malam Putu aja gombat nih, gitu ya. Adiknya 4 Pak, ngambil seorang 2. 8, tinggal 2 Pak. Tinggal 2, ibunya datang diembat 1, tinggal 1 Pak. Padahal kita ngobrol berdua, bapaknya sama saya. Belum makan putu masing-masing. Gua pikir gua ambil juga nih, akhirnya gua ambil. Saya ambil Pak, tuh putu. Gua ambil jangan sampai bapaknya ngambil. Begitu tangan saya maju ngambil putu, tangan tuh bapak juga maju juga Pak, jadi berdua gitu. Sep. Wah kan saya kan nggak enak, udah keburu pegang putu. Pak nih Pak, ambil Pak. Bapaknya bilang, enggak ada, saya cuma mau ngambil kelapanya. Saya malu. Saya emang teman kelapanya Pak, keremian. Itu cerita ya. Ya barangkali di Bali mau tanya yang macam-macam turis, objek turis. Gini Pak ya. Objek turis belum, cuman saya pernah dengar itu kalau ada tarian penyambutan tamu tuh Pak. Oh di Bali tari banyak. Misalnya kalau ada turis datang itu ada disambut oleh tari pendet. Bukan topeng monyet Pak ya? Bukan. Iya. Topeng monyet bukan untuk nyambut tamu itu. Untuk apa? Buat anak kecil yang lagi sakit gigi. Oh iya. Tari pendet lain untuk menyambut tamu. Nah, cuman ada sampai sekarang di Bali suka ada orang salah kaprah. Tari pendet itu menyambut tamu. Ada orang Jakarta. Tamu agung maksudnya. Tapi orang Jakarta tinggal di Bali. Maksudnya mau adaptasi dengan kebudayaan sana. Jadi setiap ada tamu disambut dengan tari pendet. Misalnya ada yang ketok pintu, tok. Ini namanya orang Jakarta, kepingin seperti orang Bali. Enggak, siang. Tok, buka pintu, dia siap langsung tuh. Ambil kendang, ambil pakaian Bali ini segala macam. Ada tamu kita sambut. Begitu dibuka salesman. Bukan dagang, tapi dia sambut juga pakai tari pendet. Malam-malam juga begitu. Ada yang ketok pintu. Maling. Maling ketok pintu. Iya ada maling. Ini ada tamu katanya. Disambut juga. Maling disambut. Disambut gitu pakai tari pendet. Nah selesai nari baru digebugin malingnya.
Enak. Itu tari pendet itu. Tari pendet itu petarian tari untuk penyambutan tamu. Itu ada kalau di sana di mana di tempat-tempat turis, di tempat-tempat penarian ada. Nah, kalau itu yang tarian rame-rame, Pak. Ya, yang nggak pakai gamelan. Oh, itu tari kecak namanya. Iya. Tari kecak yang enggak pakai mulut. Yang nari pakai mulut nih, Pak. Saya tahu persis. Ya, yang nari itu bajunya nggak di atas nggak pakai baju, bawah pakai sarung. Oh iya. Kalau bawahnya juga nggak pakai apa-apa, striptis namanya. Iya, itu ini Bapak. Itu tari kecak namanya. Itu di Bali memang tari kecak paling terkenal. Kenapa cuma di Bali aja tuh, Pak? Nggak pernah di Jakarta gitu? Di Jakarta agak susah menari kecak. Soalnya misal kecak itu kan banyak orangnya. Menari di pinggir jalan misalnya. Cak. Orang tuang becak datang semua itu. Tak kayak manggil, Pak. Nah, disangka manggil tukang becak. Bapak bisa aja. Bener. Terus kita gini nih, Pak ya. Habis itu tarian nyambut tamu, Pak. Dari situ kan kita mesti nyari penginapan, Pak. Oh iya. Ini kita belum pernah nginep di hotel, Pak. Kita nginep di ember tungku aja. Udah baik. Nah, nanti nggak boleh. Gua kalau ketahuan. Bali nggak ada orang susah, nggak ada gembel, nggak boleh. Nggak ada. Di sana orang nggak boleh jadi gembel. Habis? Hah? Habis? Ya nggak boleh, bergelandang nggak boleh di sana. Paling nggak boleh keluar Bali, nggak boleh. Malu kota turis. Oh, iya. Banyak patung-patung, nggak boleh. Nggak boleh. Ya? Nanti kalau lagi tidur disangka patung dibeli orang, nggak enak. Iya. Gitu. Itu kita penginapan. Oh, penginapan. Itu ada banyak. Belum tahu bagaimana mesen hotel. Oh, banyak. Itu di sana ada beberapa kelas hotel. Hotel kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. IPS apa IPA apa tuh? Hah? IPS apa IPA apa? Tergantung jurusannya. Ada juga SDM. Ini jurusan bukan. Maksud saya itu ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, bintang. Kita sana aja. Aja. Iya, makanya kalau nggak pakai bintang mahal, Don. Pakai bintang mahal. Wah, yang kopral ada, Pak, kopral. Nggak ada, maksudnya bintang 5 tuh kelas 1 harganya mahal, misalnya sekitar 80.000, ke bawah lagi ada yang 60, ada yang 50, ada juga yang 2.000, yang 500 juga ada. Apaan, Pak? Tidurnya pakai tiker. Ada yang nggak bayar hotel, Pak, kita tidur sendiri aja. Ada yang nggak bayar, Pak ya? Apa? Ada. Apa itu? Cuman pagi suruh nimba. Itu, Pak. Oh iya, saya pengen tanya ini, Pak. Patung, Pak. Mau patung? Patung Bali. Kenapa disarungin, Pak? Oh, tiap di sudut-sudut ada patung Bali di atas sarung. Nah, ini tandanya orang Bali itu sangat berbudaya. Oh, begitu, Pak. Patung saja pakai sarung. Berarti orang-orang yang mandi telanjang itu tidak berbudaya. Nah, kalau mandi kagak telanjang mah basah semua baju, Pak. Bukan, maksudnya di pantai-pantai di mandi tidak pakai baju, tidak pakai celana, telanjang bulat, itu tidak berbudaya. Patung di sana kenapa pakai sarung? Karena malu-malu. Patung malu. Malu. Coba buktinya begini, misalnya ada orang potret pinggir patung gitu ya. Ada turis mau potret di pinggir patung. Patung diam saja. Nggak berani minta bayar, nggak berani. Diam. Diam begitu dipotret, turisnya pergi, patung nggak minta fotonya, diam saja. Diam aja, Pak ya. Oh, pendiam kalau pendiam. Pinter, patung Pak. Memang pendiam di sana. Itu kemarin juga saudara saya orang Bali juga begitu kan, di depan rumahnya kan ada pintunya, di pintunya tuh ada patung 2. Itu dari dulu disuruh masuk nggak mau juga, Pak. Ayo, patung masuk ke dalam. Dia nggak mau, Pak, malu. Malu ya? Iya, pendiam. Ya, patung memang malu. Ini sih bukan nerangin, bohongin, Pak. Enak ya, aja. Artinya di Bali ke misalnya rumah-rumah pakai pura segala macam. Nah, itu tuh, Pak. Itu kalau kita ngeliat pura-pura tuh, kita ngeliat pura-pura tuh. Jangan dilihat pura-pura, lihat betul saja. Pura-pura lain dengan pura-pura maksudnya. Ya, pura kan bahasa Bali. Ya. Bahasa Indonesianya? Pura. Kalau pura-pura? Pura-pura, oh iya. Pinteran kita, Pan. Kalau kita ngeliat pura-pura tuh, ngeliat pura. Kalau kita ngeliat rumah-rumah itu di Bali kan suka ada apa namanya, gapura apa di depan, Pak? Gapura di depan, seperti ukir-ukiran. Ukir-ukiran. Oh iya, memang di tiap rumah Bali selalu ditaruh gapura. Kalau ditaruh macan nggak ada orang datang itu. Baru gitu aja marah, Pak. Apalagi yang bisa saya terangkan? Ini nih kalau di Bali itu, lu nanya juga dong lu. Saya belum ada. Pak, kalau misalnya saya nanti di sana kelaparan, saudara Bapak ngasih makan saya enggak, Pak? Oh, kelaparan beli makanan banyak di sana. Masa sih? Oh, makanan apa aja ada di sana. Apa aja itu, Pak? Makanan kuda juga. Misalnya ada makanan
Kalau itu di sana pakai agak Inggris. Chinese food, European food, Balinese food. Apa? Ya itu food semua makanan, semua jenis makanan ada nih. Ciput misalnya. Ciput. Enak aja kalau itu sih nggak usah ke Bali, Pak. Di dekat rumah saya, di dekat sawah ada ciput. Bro, sekarang saya nanya situ, nanti dimarahin saya. Ya lu kalau misalnya ngenteng-ngenteng nanya gua, jangan nanya dia, malu-maluin lu. Enggak, soal di sana kalau bayar apa masih pakai rupiah apa? Pakai duit negeri. Goblok kejadi nih. Oh, di sana macam-macam boleh pakai duit asing boleh. Misalnya duit apa? Amerika. Dolar. Duit Prancis, Pak. Prancis. Frank. Yang ada frank. Prancis. Frank rupiah kelontang. Itu artinya duit Prancis banyak bener. Tumpah. Iya. Duit Prancis. Terus kalau duit India, rupiah. Kayak Indonesia ya? Sama, rupiah. Kayak Indonesia tambiah. Itu karena duit Indonesia agak acuh. Rupiah. Duit acuh namanya. Iya. Mau naik mau turun kursnya masa bodoh. Kalau ini duit Filipina. Itu peso. Hah? Peso. Kalau duit Filipina namanya peso. Peso. Golok kemana itu? Itu duit kecilnya peso. Iya. Golok duit gedenya. Kalau duit kecilnya silet, paku payung tuh. Lah ngerti wah. Enak aja. Kalau ini duit Inggris. Kalau duit Inggris tuh kalau seingat saya tuh Pak ya, persneling. Persneling terus salah. Habis kopling. Duit Inggris bukan persneling, bukan kopling. Kalian ini salah. Apaan? Westerling. Lu lagi yang aneh-aneh aja. Jangan belagu nih kayak gua dulu contohnya. Saya dulu Pak, nih Pak Ketut nih. Saya dulu ke sok belagu nih, zaman sok belagu belum nggak pakai nanya-nanya, saya ke hotel Pak. Oh, malu bertanya sesat di kamar. Saya ke hotel. Belagu aja, saya masuk restoran. Namanya belagu kayak orang kaya. Orang-orang pakai jas, saya pakai jas hujan. Tanggung-tanggung, saya duduk di restoran. Menu, daftar makanan. Daftar makanan. Segera nama temen. Menu. Bukan, ada teman saya orang Bombay namanya Manu, bukan Menu. Oh iya. Dia datang nih. Dia lihat, gua lihat tuh. Wah, bahasa Inggris semua, Pak. Menunya daftar makanannya. Daftar makanannya bahasa Inggris semua. Cuman saya gengsi dong. Nggak mau nanya, saya malu. Saya tunjuk aja. Ini. Nggak lama datang. Retak kedatangan acar. Bang acar aja Pak, tapi saya berhubung malu. Saya bilang, cuman acar aja Pak. Iya, saya emang senangnya acar. Makan aja saya habisin Pak. Mules dah. Makan tenang. Habis itu saya mikir aja. Ini kapan gua makan yang enak di hotel nih. Lihat ada orang bule, orang barat. Makan daging bistik apa namanya? Betul. Daging pakai kentang, pakai itu. Bistik apa namanya? Bistik. Hah? Bestek. Bukan bestek, Don. Pondasi. Enak aja. Bistik. Bistik asli. Bistik. Saya susah nggak mau Sama. Aku juga susah. Lihat, makannya enak bener tuh. Apa namanya saya bingung. Nggak lama tuh orang asing bilang gini. More. Iya. Minta lagi ya. Barangkali saya belum tahu artinya. More. Datang lagi bistik. Wah, saya bilang, namanya more nih. Pesen aja pelayan, sini lo. More. Datang acar lagi. Soal dibuat-buat nih Pak. Apa saya ingat. Kalau di Bali kan banyak orang bule Pak ya. Betul. Itu saya bisa ngelihat Pak. Bisa dilihat. Saya bisa lihat. Ini orang Amerika, ini orang Prancis, ini orang Jerman. Dari mana? Dari caranya dia mabok. Kalau dia mabok bisa kelihatan. Bisa kalau dia teler bisa kelihatan. Saya mah orang sering teler. Saya tahu. Misalnya kalau dia maboknya pidato. This one, Roger. Orang bule mah Roger melulu Pak ngomongnya. Iya, Roger, kopi. Itu pasti orang Amerika. Kalau maboknya pidato orang Amerika. Kalau misalnya maboknya nangis, sedih. Bersajak. Pokoknya yang romantis. Orang India.
Orang India. Orang India di filmnya kan juga kita bisa lihat tuh. Iya. Ini sih orang lagi perang aja nggak boleh ngelihat ini, nggak boleh ngelihat pohon. Begitu ada pohon, dia langsung nyanyi deh. Ini memang. Orang India nggak boleh lihat pilar juga itu. Pilar apa tuh tembok-tembok tinggi langsung. Akah ini. Iya.